Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan materi bab 3 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian bisa lihat di buku paket PPKN mulai halaman 69 ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan untuk kalian melengkapi tabel tentang pengaruh baik positif maupun negatif iptek dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu secara umum, dilanjutkan dengan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek ya. Nah, mulai di halaman 72 kalian bisa lihat bukunya. Di situ ada tentang pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang politik. Nah, jadi dalam bidang politik itu, iptek itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ternyata dengan adanya kemajuan iptek itu banyak sekali pengaruh-pengaruh dari negara-negara lain, khususnya dalam bidang politik berkaitan dengan demokrasi, kemudian keterbukaan, kemudian kebebasan. Nah, ini hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, tentunya itu bisa kita ambil ya. Jadi diharapkan nanti pemerintahan itu akan bersifat terbuka, kemudian memberikan kebebasan, kemudian demokratis, kemudian jujur, adil, dan aspiratif gitu. Nah, sekarang politik itu juga memberikan pengaruh negatif. Nah, pengaruh negatif ada di halaman 75. Nah, dengan adanya iptek, tadi kan memang sisi positifnya adalah keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi jadi banyak diikuti oleh negara-negara lain ya, termasuk Indonesia. Nah, tapi sisi negatifnya adalah keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tadi itu kadang disalahartikan oleh masyarakat ya. Tentu hal ini akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional, kemudian banyak terjadi tindakan anarkis, kayak kemarin kita lihat aksi demonstrasi gitu ya. Demonstrasi sih boleh, tapi jangan yang anarkis gitu ya, jangan yang merusak fasilitas umum. Nah, itu secara garis besarnya. Jadi kita lanjutkan yang ekonomi ya. Positif iptek dalam bidang ekonomi itu bisa kalian lihat di halaman 73. Itu tentu investasi asing atau penanaman modal asing itu meningkat ya. Tapi ya ini nanti kita bahas ada negatif ada positifnya ya. Kemudian investasi meningkat, kemudian dengan adanya iptek juga terbukanya pasar internasional ya, jadi produk dalam negeri itu bisa kita pasarkan ke berbagai negara. Kemudian mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, karena dengan adanya iptek kan misalnya pakai robot gitu ya, itu kan kemajuan di bidang teknologi. Nah, tentu itu lebih efisien dan lebih murah gitu biayanya dibandingkan dengan tenaga manusia gitu ya. Nah, ini dari segi positifnya, nanti kita bahas negatifnya. Kemudian tentu juga meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Itu dampak positif iptek dalam bidang ekonomi. Negatifnya apa? Nah, negatifnya ini ya. Tadi kan adanya pasar bebas ya, jadi kita bisa produksi dalam negeri itu bisa dijual ke negara lain, begitu juga negara lain bisa menjual hasil produksinya ke negara Indonesia. Nah, tentu kalau produk kita itu kalah saing maka akan menimbulkan sisi negatif gitu. Misalnya apa? Kalian bisa lihat di halaman 75 ya. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Nah, ini kan kalau produk kita itu kalah saing ya tentu kita akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar gitu.
Nah, itu dampak negatifnya ya. Ya, tentu kalau barang-barang dari luar banyak yang masuk ke negara kita, ya itu malah menguntungkan negara lain gitu kan. Harusnya kan idealnya dengan adanya pasar internasional ini produk kita juga laku gitu di negara lain. Jadi kan itu meningkatkan penghasilan untuk negara kita. Kemudian negatifnya lagi dalam bidang ekonomi, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia. Nah, kayak tadi kan, positifnya iya, investasi asing itu meningkat. Ya, penanaman modal asing meningkat. Orang asing bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi lama-kelamaan, kalau semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, ya lama-lama perekonomian kita akan dikuasai oleh negara asing gitu, karena mereka yang punya modal gitu, mereka yang jadi bos gitu istilahnya. Nah, sedangkan rakyat kita jadi apa ya? Jadi pegawainya, jadi karyawannya gitu ya. Nah, ini kan harus kita antisipasi juga gitu, jangan sampai perekonomian negara kita itu dikuasai oleh pihak asing yang nanti akan mendikte mengatur perekonomian negara Indonesia. Sama aja kita kayak dijajah gitu ya. Kemudian yang ketiga, dampak negatif di bidang ekonomi adalah timbul kesenjangan sosial yang tajam ya akibat adanya persaingan bebas. Itu bisa kalian lihat di halaman 76 ya. Sambil lihat bukunya juga ya. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Nah, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitulah intinya ya. Karena ada kesenjangan sosial, persaingan bebas tadi. Ya udah yang mampu bertahan, yang produknya laku, ya dia makin banyak untung, ya makin kaya gitu. Sedangkan yang produksinya kurang laku, ya udah makin miskin, dan itulah yang menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial. Ya, kemudian pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan perekonomian yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Jadi seolah-olah pemerintah itu cuma sebagai regulator itu kan kayak pengatur gitu ya, pengatur perekonomian. Sedangkan ya harga itu ditentukan oleh pasar. Maksudnya kayak misalkan sekarang harga emas tinggi, ya itu kan pasar yang menentukan gitu ya. Harganya sekian, misalkan harga cabai sekian, harga beras sekian, itu kan pasar yang menentukan, bukan dari pemerintah. Kan idealnya gini, maksudnya ketika barang itu harganya tinggi, kemudian masyarakat tidak bisa menjangkau, daya beli masyarakat itu tidak bisa menjangkau harga tersebut, harusnya kan pemerintah berperan untuk mengatur bagaimana harga itu biar bisa terjangkau, entah itu disubsidi atau bagaimana gitu ya. Jangan sampai di pasaran itu harganya semakin tinggi, masyarakat tidak semua masyarakat daya belinya bagus gitu ya, akhirnya yang bisa membeli ya hanya orang-orang yang penghasilan tinggi aja gitu. Kemudian itu ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi intinya gini, perekonomian itu idealnya juga harus diatur atau pemerintah itu ikut mengatur. Jangan sampai harga itu ditentukan oleh pasar, karena kan kalau pasar yang menentukan ya dia maunya untung sebanyak-banyaknya kan, ya udah harganya semahal-mahalnya, setinggi-tingginya gitu. Dia nggak mempedulikan ya terserah apa masyarakat bisa beli apa enggak gitu. Maksudnya terserah apakah seluruh masyarakat bisa beli apa enggak, yang penting dia dapat untung banyak gitu. Tapi kan kalau pemerintah yang ngatur kan ya udah sebisa mungkin harga ini terjangkau gitu kan oleh semua lapisan masyarakat, tentunya bukan hanya oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi saja gitu ya. Kemudian yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Nah, ini juga ya, jadi kayak misalkan listrik, kemudian apalagi ya BBM itu kan disubsidi oleh pemerintah. Nah, dengan adanya iptek tadi kan pengaruh negatifnya adalah barang-barang subsidi tadi itu semakin berkurang. Dulu misalnya kita itu beli BBM itu harganya misalnya 8.000. Nah, padahal harga aslinya misalnya 10.000. Kita beli 8.000, berarti disubsidi oleh pemerintah 2.000 kan? Ya, harga aslinya 10.000,
kemudian kita beli 8.000, berarti kan disubsidi oleh pemerintah 2.000. Nah, kalau sekarang kita beli bensin misalkan berapa? 9.000 gitu kan, atau 9.500 misalnya ya. Itu kan berarti subsidi yang diberikan pemerintah semakin berkurang. Yang tadinya disubsidi 2.000 karena harganya 9.000 atau 900, jadi subsidinya cuma 1.000 atau 1.500 ya. Atau 500 misalnya. Nah gitu. Jadi subsidi itu kan bantuan yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat bisa membeli bahan-bahan terutama kebutuhan pokok gitu ya. Kalau tadi misalnya bensin itu harganya 10.000, kita belinya 8.000, berarti disubsidi 2.000. Kalau sekarang kita beli bensin misalnya 9.500, nah berarti pemerintah hanya mensubsidi 500. Berarti kan itu dari 2.000 sama 500 kan subsidi yang diberikan oleh pemerintah berkurang ya. Kemudian di bidang sosial budaya. Nah, jadi kamu lihatnya gini, positif, negatif, iptek gitu ya. Bidang politik apa positifnya, negatifnya apa, kayak di tabel itu ya yang kemarin Ibu tugaskan. Nah, di bidang sosial budaya itu banyak sekali tata nilai sosial budaya yang baik dan dapat kita tiru. Misalnya dari negara lain itu kayak Jepang tuh kan terkenal dengan orang-orang yang disiplin, bekerja keras gitu ya, pokoknya rapi, teratur gitu. Nah itu bisa kita tiru, itu pengaruh ipteknya gitu, yang baiknya itu maksudnya nilai-nilai budaya atau etos kerja yang baik dari negara lain itu bisa kita tiru ya. Tapi negatifnya apa? Kayaknya banyak negatifnya nih ya, iptek nih bidang sosial budaya. Gaya hidup masyarakat jadi konsumtif ya. Kenapa? Karena selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, seolah-olah tuh kayak barang-barang dari luar negeri itu lebih keren, lebih bagus gitu daripada produksi dalam negeri. Kayak kalau pakai barang, wih ini dari negara Prancis misalkan, wih keren gitu, bagus. Wih ini dari negara Inggris misalkan, wih bagus gitu barangnya itu, dibandingkan dengan oh ini produksi Bandung gitu, atau oh ini produksi Jepara misalnya, atau apa gitu, negara apa daerah-daerah di Indonesia itu kayak kurang bangga gitu pakainya, ya enggak? Jadi kayaknya masyarakat sekarang itu lebih pede gitu ya, lebih bangga kalau pakai barang-barang dari luar negeri. Jadi kalau ada keluaran terbaru, oh tas model baru lagi nih, padahal harganya itu bisa jutaan gitu ya, beli gitu, padahal tasnya udah banyak gitu kan. Tapi karena konsumtif ya udah, nggak butuh juga beli aja, konsumtif kan gitu, kepengen oh ada model baru beli, padahal udah punya gitu tas itu. Tapi karena ada warna baru, ada model baru, beli. Nah itu kan konsumtif ya. Kemudian munculnya sifat hedonisme. Hedonisme itu apa? Bisa kamu lihat di halaman 76, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Pokoknya yang penting happy, yang penting seneng-seneng gitu kan. Itu pokoknya udah paling ideal lah. Walaupun itu harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tuh kamu bisa lihat di gambarnya di situ. Kayak mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya gitu ya. Nah itu kan senang-senang ya, makanya muncul sifat hedonisme gitu kan, dia senang-senang, yang penting happy gitu kan. Itu adalah suatu nilai hidup tertinggi walaupun harus melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, yang nggak masalah. Nah itu tentu menjadi dampak negatif ya. Kemudian adanya sikap individualisme. Individualisme itu apa? Yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain itu tidak ada atau tidak bermakna. Misalnya banyak sekarang tidak peduli terhadap orang lain. Misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen dan sebagainya gitu ya. Yang harusnya saling membantu jadi seolah-olah bukan urusan saya gitu kan, mementingkan diri sendiri. Kemudian kesenjangan sosial yang semakin tajam. Ini kayak yang tadi Bu sampaikan ya, yang di bidang ekonomi tadi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu dampak di bidang sosial budaya juga negatifnya, menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam.
Kemudian muncul gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya meniru model pakaian yang biasa dipakai orang barat, padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya apa? Ya pakai rok mini, kemudian laki pakai anting, itu kan padahal bukan budaya kita gitu ya, budaya orang barat, tapi itu ditiru gitu ya. Kayaknya bagus. Atau misalnya apalagi ya, tuh loh sekarang kan banyak yang suka sama K-pop itu ya, Korea itu yang rambutnya diwarnain lah, terus yang laki-laki itu apa operasi plastik lah. Nah itu kan gaya hidup yang berorientasi sama budaya-budaya barat ya, tanpa diseleksi terlebih dahulu. Kemudian makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial ya. Kayak tadi kan sebenarnya positifnya bagus ya, kalau negara lain itu kayak Jepang tadi disiplin ya itu bisa kita tiru, tapi kalau yang nggak bagusnya ya jangan diambil gitu. Kayak misalkan ada juga negara yang seolah-olah itu ya pokoknya mementingkan diri sendiri, individualisme gitu kan. Nah itu kalau ditiru juga ya otomatis yang tadinya masyarakat Indonesia itu gotong royong, kemudian solidaritas, itu jadi semakin memudar gitu ya. Kemudian makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Nah ini juga negatif impact di bidang sosial budaya ya. Jadi yang tadinya apa nih, misalnya ya ini di luar konteks kita lagi situasi pandemi ya. Misalnya yang tadinya soal berjamaah, kemudian mengaji gitu ya. Nah karena adanya iptek di bidang sosial budaya itu, jadi nggak mau sholat berjamaah atau nggak mau mengaji lagi. Karena apa? Karena sibuk main handphone ya nggak. Jadi waktunya sholat malah main games, main handphone. Nah itu ya, ini ibu kutip lagi di luar masa pandemi. Mungkin kan ada beberapa daerah atau ada beberapa wilayah yang ya emang nggak boleh sholat berjamaah dulu Bu gitu, karena situasi lagi corona gini, jadi suruh sholat di rumah misalnya. Atau ya emang kita suka main handphone buat belajar gitu ya, nggak apa-apa kalau buat belajar ya, asal jangan buat main games lama-lama gitu. Kemudian ya tetap mengaji itu ya harus tetap juga kebiasaan itu di apa yang dilakukan. Atau umat agama lain misalkan ibadahnya biasanya di gereja, misalkan kalau sekarang situasi pandemi gini nggak bisa datang ke gereja ya kan bisa secara online gitu ya apa ibadahnya itu ya. Begitu juga dengan umat agama yang lain. Intinya sebenarnya iptek itu bagus ya, nggak mungkin lah kita begini-begini aja gitu kan, pastilah teknologi itu berkembang gitu, tapi ya kita ambil yang sisi positifnya aja gitu. Karena kan kalau diikutin semua ya negatifnya banyak banget kan. Kayak tadi misalkan bidang ekonomi aja ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya kan. Kemudian investasi asing ya banyak investasi, tapi sayangnya nanti perekonomian kita bisa diatur oleh negara lain gitu, sedangkan kita ya jadi karyawannya. Kayak kemarin kan yang demo undang-undang cipta kerja itu kan kasihan banget ya, situasi seperti ini harus demo, kemudian menyampaikan pendapatnya juga ya nggak semua kepala daerah itu atau kepala negara itu menanggapi yang demo itu dengan baik gitu ya. Kalau dilihat kan undang cipta kerja itu ya juga menguntungkan investor ya, atau ya penanaman modal asing itulah yang dipentingkan. Satu lagi yaitu bidang hukum pertahanan dan keamanan. Positifnya apa? Itu kamu lihat di halaman 73 ya. Nah, positifnya makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, itu kan hal-hal yang baik gitu ya.
supremasi hukum itu apa sih? Supremasi hukum itu adalah penegakan hukum, ya. Kemudian menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. Jadi polisi, jaksa, hakim itu diharapkan lebih profesional. Menguatnya supremasi sipil dengan menundukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Jadi tentara dan polisi itu yang nggak ikut dalam politik gitu ya, mereka hanya sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara, ya. Kemudian kalau negatifnya, nah kayak tadi tuh misalkan demo itu misalkan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara juga semakin berkurang. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami materinya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan di WA grup ya. Kok ibu tungguin gak ada yang nanya ya? Kata ibu kalau gak ada yang nanya apa ini udah paham semua gitu apa belum? Nah, habis ini kita lanjutkan yang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam berbagai bidang ya. Ini takutnya apa sih kebanyakan ya ininya memorinya. Nah, di video ini kita sampai ke dampak positif dan negatif iptek dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya kalau banyak kata-kata yang mungkin salah gitu, karena ini videonya nggak diedit lagi, jadi langsung direkam, langsung di share gitu. Nanti kalau misalkan bu, ibu kayak ada yang salah ngomong deh bu, atau bu sayang ini nggak ngerti bu, tadi maksudnya ibu ngomong gini apa bu, nah itu boleh kalian sampaikan di WA grup kelas masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.